dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya. Salam sejahtera, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal pedas, pedas betul sambalnya. Kali ini kita akan coba bahas tentang isu yang menurut saya sih masih up to date atau masih relate ya dari waktu ke waktu. Apa itu? Yakni politikus dan pejabat yang jadi kutu loncat. Namun sebelum saya lanjut, jangan lupa jempolnya, share, subscribe, dan berikan komen di kolom komentar untuk memberikan pendapat, masukan, kritik terhadap channel ini, channel Sambal Pedas, pedas betul sambalnya. Oke, sahabat jempol dimanapun Anda berada, kita ngopi dulu. Alhamdulillah, jangan lupa rokoknya. Oke. Biar pikiran menjadi lebih fresh, karena ini bahasanya cukup menarik dan cukup pedas. Jangan tersinggung, jangan baperan. Oke, ini masalah yang cukup serius di negeri. Jadi saya bongkar-bongkar arsip, mencoba memahami situasi kekinian, menemukanlah sebuah tulisan di LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Musa Bakti, seorang ahli hukum dan tata negara dari LIPI, yang merilis sebuah tulisan, judulnya menarik, ketika politikus dan pejabat jadi kutu loncat. Ini sebetulnya tulisan lama, 27 April 2011, jadi sekarang sudah 10 tahun ya, sudah 10 tahun berjalan, tetapi masih cukup relate, cukup berkesinambungan dan antara waktu ke waktu isunya masih cukup hangat. Di samping ini kayaknya juga akan terkait dengan isu-isu kekinian, misalnya panasnya Partai Demokrat, itu ya, gonjang-ganjingnya Partai Demokrat. Oke. Jadi di dalam tulisan itu Ikrar Nusa Bakti, seorang ahli hukum dan tata negara LIPI, mencermati perpindahan politisi dan pejabat publik dari satu parpol ke parpol lain, atau sering kita kenal dengan kutu loncat, yang memang dimungkinkan atau bahkan dilazimkan di era reformasi demokrasi di era ini. Namun publik juga akan menilai persepsi terhadap para politisi dan pejabat tersebut dikarenakan alasan idealisme atau hanya karena pragmatisme, dikarenakan ketidakpuasan hati, pikiran yang gak cocok dengan partai politik tertentu, atau karena memang kepentingan jangka pendek. Memang tidak ada undang-undang yang melarang. Namun kelakuan para elit politik seperti itu menurut Ikrar Nusa Bakti bisa merusak tatanan politik bangsa. Nah, ini menarik. Gimana merusaknya nanti? Kok bisa ini? Karena sebetulnya nalar publik sudah menganggap hal yang lazim. Hampir capek publik sebenarnya melihat tingkah laku sirkusnya para politisi. Ya, politikus yang kerap berpindah-pindah memang menjadi problem besar di kancah perpolitikan tanah air. Para politisi ini dengan mudah memilih pindah partai atau zigzag dengan perhitungan yang sangat pragmatis. Mereka dengan mudah mencari dukungan dari partai lain, sekaligus dia juga bisa dengan mudah pindah partai. Fenomena ini, kata Ikrar, juga tidak bisa diikat oleh undang-undang karena hal itu merupakan kontrak politik antara kader dengan parpol bersangkutan. Sama halnya juga kritik jika rekrutmen calon independen untuk pilpres, nah, karena konsensus politiknya terlalu besar, jadi nggak mungkin kalau ada calon presiden dari independen. Ya, oke. Jadi pada poinnya adalah tindakan pindah-pindah partai politik juga menunjukkan pertanyaan mengenai loyalitas dan ideologi politik. Sebab belum tentu parpol baru yang menjadi incar mempunyai kesamaan ideologi dengan partai lama yang membesarkan. Hingga
hingga sampai pada posisinya saat ini. Praktek kudu loncat yang dilakukan oleh seorang kader jelas bisa merugikan partai politik yang ditinggalkan. Kenapa kok bisa merugikan? Karena terputus rantai kaderisasi yang sudah dirintis sekian lama dan jaringan yang sudah dibangun sudah lama antara partai politik dengan kader itu. Contoh, kalau kita tahun 2021 ini yang cukup up to date ya, itu misalnya calon Bupati Banyuwangi Mas Yusuf, itu calon Bupati Banyuwangi yang kader PDIP, tetapi karena tidak direkomendasi oleh PDIP akhirnya pindah ke partai lain karena PDIP mengusung Mbak Ipuk, istri dari Mas Anas, Bupati yang sebelumnya. Gitu. Banyak lagi contoh calon Bupati yang sekarang terpilih menjadi Bupati Malang. Siapa itu? Sanusi, asalnya juga kader partai PDIP. Tiru saya, Sanusi ini kader partai PKB. Kemudian karena memang di PKB kemungkinan dia sulit mendapatkan rekomendasi, akhirnya pindah ke partai PDIP. Nggak bisa dibayangkan karena apa? Karena sudah begitu lama dia berada di partai moncong putih karena untuk kepentingan pencalonan, orientasi kekuasaan yang justru sangat pragmatis. Kemudian dia dengan mudah bergeser ke partai lain. Banyak sekali contoh-contoh yang terjadi di kancah perpolitikan nasional. Lihat contoh ini. Yang di level nasional siapa? Bisa kita lihat banyak itu. Misalnya Bang Ruhut Sitompul, itu dulu Partai Golkar, kemudian pindah ke Partai Demokrat, kemudian pindah ke Partai PDIP. Saya sendiri orang yang pernah ketemu dengan Bang Ruhut Sitompul ini. Salam Bang, bos minyak dari Medan ini. Saya masih simpan tanda tangannya Bang Ruhut di kaos saya. Itu waktu kita di GOR Jember Bang Ruhut Sitompul. Kita juga menyayangkan terhadap kader-kader partai utama yang kemudian dengan mudah berpindah-pindah haluan partai. Tentu ini sangat mengganggu rantai kaderisasi. Sebenarnya juga yang menghimbaki parpol, yang membayang-bayangi ketakutan parpol menerima politisi atau pejabat kudu loncat seperti ini. Sebab kader-kader lama yang telah disiapkan otomatis akan tertutup peluangnya untuk maju oleh maksudnya politisi baru yang boleh jadi punya popularitas lebih tinggi untuk tingkat DPP mungkin ya. Sambutan hangat yang akan diterima. Namun di tingkat lebih bawah siapa? Kita nggak tahu. Jadi ada kader yang sudah lama betul kader di dalam internal partai tertentu. Kemudian ketika misalnya pencalonan bupati atau pencalonan wali kota atau pencalonan gubernur, tiba-tiba ada orang baru yang kebetulan entah apa pertimbangannya, ya kita nggak tahu ya. Partai kepleset saya ini. Pertimbangan pragmatis tiba-tiba direkomendasi oleh partai itu sebagai calon bupati, calon wali kota, calon gubernur atau dan lain sebagainya. Sementara kader lama di dalam itu yang sudah menunggu antri berharap-harap cemas sama sekali nggak digubris. Kan juga fenomena yang nggak menarik yang itu akhirnya membuat para kader loyo, kurang semangat. Itu saya kira. Untuk itu mari kita lihat beberapa pendapat. Menarik, meskipun pendapat ini cukup lama ya, pendapat tahun 2011 itu, menurut Komisi 2 DPR Abdul Malik Haramain. Dia berkata fenomena ini tidak baik untuk pendidikan politik. Menurut Abdul Malik harus ada aturan internal parpol dalam mekanisme pencalonan pejabat politik. Jadi mestinya Abdul Malik ini lebih menekankan bagaimana adanya aturan main di internal partai. Masa kalau kita melihat dari berbagai pencalonan bupati ya, fenomena kemarin, pelaksanaan pemilihan kepala daerah
bupati dan wali kota di tahun 2020, itu kan masih banyak non kader partai yang direkomendasi oleh partai politik, sementara kadernya sendiri justru tidak direkomendasi. Oleh karenanya menurut Abdul Malik harus ada itu mekanisme pencalonan pejabat publik yang jelas. Demikian pula pendapat dari anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), Arief Wibowo Mas Unyil, juga menilai fenomena itu menunjukkan, menurut Mas Unyil, menurut Mas Arief, menunjukkan kekuatan individualisme lebih menonjol ketimbang kekuatan parpol yang bersifat institusional dan kolektif. Fenomena yang muncul, adanya kutu loncat, adanya rekomendasi partai ke kader lain, itu menurut Arief Wibowo adalah menguatnya kepentingan individual yang lebih menonjol daripada kepentingan partai politik yang bersifat institusional dan kolektif. Apa katanya? Pindahnya kepala daerah dari satu partai ke partai lain lebih karena motif penguatan status quo kepentingan pribadi ketimbang konflik ideologi, tuturnya. Alhasil menurut dia, parpol tidak lebih sebagai kereta kumpangan yang lemah dalam melakukan kontrol terhadap para kadernya. Arief juga menilai fenomena ini memperlihatkan sistem rekrutmen parpol masih lemah dan harus dibenahi. Kata Arief, ini memang ada pengalaman kalau PDIP di Kabupaten Jember misalnya. Kemarin tahun 2015 pilkada mendukung pasangan Dr. Faida dan Kiai Haji Muhyiddin Arif, dan selama 5 tahun akhirnya mungkin ya tidak ada yang bisa disambungkan, tidak ada yang bisa dikomunikasikan antara harapan ekspektasi partai politik itu pendukung Faida dengan praktek kekuasaan atau praktek pemerintahan era Faida. Itu justru mungkin menjadi pertimbangan mendasar kenapa kemudian PDIP kemarin mengusung Cak Salam dan Ivan dan sebagainya. Karena mungkin itu yang menjadi dasar. Artinya ada pengalaman yang sebelumnya yang dijadikan sebagai alat pertimbangan, yang ujungnya adalah justru kemudian meruntuhkan mitos PDIP yang kalau di Kabupaten Jember PDIP itu tidak pernah kalah. Di tahun 2020, pilkada tahun 2020 merubah mitos itu. PDIP menjadi partai yang sempat kalah. Mudah-mudahan itu menjadi perbaikan ke depan. Itu saya kira. Ini tentu adalah masalah besar yang saya kira tentu perlu perenungan bersama supaya terjadi perubahan-perubahan yang mendasar. Yang satu yang paling mendasar adalah rekrutmen partai politik, kaderisasi yang lebih jelas. Itu yang menjadi bahan pertimbangan yang tentu harus dilakukan oleh partai. Kecuali partai politik terus-menerus akan bermain dan berselancar di dunia yang semakin tidak jelas antara idealisme dan pragmatisme. Ini yang menjadi persoalan. Realitas objektif saya kira penuh dengan faktor daya tarik eksternal maupun stimulus kekuasaan yang lebih berpengaruh terhadap penentuan sikap politik. Proses objektivitas senantiasa mungkin berkaitan interaksi sosial terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ada, keterbukaan dalam partisipasi politik publik sebagai sebuah reformasi oleh partai politik dipandang sebagai peluang untuk mendapatkan kader-kader politik potensial tanpa harus melalui proses pemilihan. Jadi pertimbangannya justru sangat simpel gitu. Kenapa harus mengambil kader tertentu? Mungkin karena potensi banyak hal ya, potensi kapital, potensi personal lebih kuat, akhirnya meniadakan kader yang justru sudah lama membangun di situ. Ini menurut pendapat Ikrar Nusyabakti merupakan cermin kegagalan partai politik dalam menjalankan peran internalnya, yaitu membangun peran internalnya dalam rangka membangun komunikasi politik dan menciptakan kohesivitas kelompok. Jadi partai politik seharusnya mampu memainkan peran penting dalam proses edukasi, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik itu.
tersumbatnya saluran komunikasi, dan munculnya perasaan toleransi. Sehingga para kader itu merasa teralienasi itu apa ya? Tersingkirkan dari kelompok mendorong kader politik menjadi saluran komunikasi dan sandaran kekuatan politik itu yang seharusnya menjadi sandaran utama. Tentu fenomena politik butuh loncat dapat menimbulkan implikasi politis dalam kehidupan berdemokrasi. Yang seperti kita lihat contoh tadi, di antaranya semakin tereduksinya makna partai politik menjadi kendaraan politik. Jadi benar kata Mas Ari Wibowo tadi, partai politik hanya sebagai kendaraan politik saja. Setelah diusung mendapatkan rekomendasi partai, selesai urusannya, gitu ya. Tidak ada urusan lagi. Konsekuensi logis dari sikap yang meletakkan partai politik sekedar sebagai kendaraan politik hanya akan melegitimasi elitisme dunia perpolitikan Indonesia yang berakibat mandulnya kekuatan partai politik. Bahkan di depan kader politiknya sendiri sekalipun. Nah ini bahayanya kan. Akhirnya kan para kader hopeless, gak punya harapan. Ngapain? Berjuang di partai, membesarkan partai, mencari massa, melakukan penguatan internalisasi partai. Kalau ujung-ujungnya adalah tiba-tiba datang orang baru dari anak emas kan, tentu para kader akan berpikir lagi lebih serius memperjuangkan partainya itu. Ini yang tentu berbahaya ke depan. Oleh karenanya barangkali peraturan dalam partai yang lemah itu harus diperbaiki. Namun demikian aturan-aturan tentang kepartaian terkhusus soal keanggotaan dalam partai yang tidak didukung oleh aturan yang memadai. Bahkan seorang bisa mempermainkan. Ada perilaku orang yang justru karena dia tahu kelemahan partai itu mempermainkan situasi ini, mempermainkan kelemahan partai itu. Keanggotaannya dengan mudahnya menyeberang bila hasrat untuk berkuasa di partainya tidak terpenuhi. Gitu ya, karena misalnya dia pengen menjadi direkomendasi oleh PDIP, ya apapun dia lakukan, bahkan mendapat KTA partai PDIP. Misalnya ini ada kasus itu. Begitu dia tidak direkomendasi di PDIP, dia akan loncat dengan mudah karena memang tidak ada ikatan ideologis gitu. Ini yang saya kira ke depan harus menjadi perhatian bersama, sehingga sekali lagi partai tidak hanya sekedar menjadi kendaraan politik bagi orang-orang yang punya kepentingan jangka pendek. Nah, jika demikian, sambalnya dengan partai yang menerima politikus perpindahan hanya berpikir saat itu, mengabaikan mekanisme kaderisasi. Jadi perlu ada aturan khusus yang mengatur, khususnya pencalonan misalnya, gitu. Diterapkan masa keanggotaan seseorang di partai itu. Jadi nggak moro-moro karena orang itu pertimbangannya punya kapital yang cukup, hanya sekedar punya pertimbangan yang jangka pendek, direkomendir, mengorbankan kadernya. Yang seharusnya itu ada ketentuan yang mengikat terkait dengan bisa direkomendasi oleh partai itu manakala sudah menjadi anggota sekian tahun misalnya, itu kan lebih jelas, itu kan. Mencermati hal itu bisa kita katakan bahwa politisi di negeri ini memang masih jauh berbeda dengan politisi di negara maju. Di negara maju, politisi masuk ke dunia politik dalam rangka pengabdian. Jadi kalau di negara maju, orang berpolitik itu karena sadar dia berpolitik, ingin mengabdi kepada rakyat melalui perjuangan politik yang memang membutuhkan rumah politik, partai politik dalam rangka pengabdian, membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik, lebih terarah dan terukur. Bukan hanya untuk mengisi perutnya sendiri, mencari kenyangnya sendiri, mencari pemenuhan ambisi pribadinya, meningkatkan status sosialnya, status pribadinya. Sementara kalau di politisi negeri kita ini, kebanyakan hampir tidak punya prinsip, ideologi, gak jelas apa itu, loyalitas apa lagi. Ideologi yang diperjuangkan bukan lagi ideologi untuk kepentingan sesuatu yang berdasarkan prinsip hidup, tetapi lebih kepada pragmatisme hidup. Barangkali semua itu terkait dengan rendahnya kematangan para politisi menempa diri sebagai
politisi. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat Jempol semuanya sebagai bahan renungan perbaikan ke depan agar bangsa dan negara ini menjadi lebih matang dalam berdemokrasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf manakala mungkin ada kata dan tingkah laku saya atau mimik saya yang menyinggung, ojo baperan ya rek. Gitu. Apa yang saya sampaikan sebatas hanya sekitar ingin memberikan sumbangsih terhadap perbaikan dalam rangka berdemokrasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam sejahtera, rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal pedas, pedas betul sambal. Jangan lupa tekan jempol, subscribe, bagikan, dan komentarnya di kolom komentar supaya channel ini terus berkembang. Kita berharap kritik dan sarannya.